Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita, kita angkat pujian kita. Ku masuk ke ruang Maha Kudus. Haleluya. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ke ruang Maha Kudus. Ku masuk Haleluya. ruang Maha Kudus. Haleluya. Dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Kami mau menyembah Tuhan. Ku Haleluya. menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ke ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, Ku menyembahmu. ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Haleluya. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita sembah Tuhan kita. Kita bersyukur kalau kita boleh ada pada pagi hari ini. Haleluya. Kami mau menyembah Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan kasih Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat baik. Haleluya. 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 Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Kami mau sembah Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Haleluya. 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 Katakan ku menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas baru yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami anak-anak sekolah minggu dapat kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan memulai ibadah kebaktian sekolah minggu kami, kiranya Engkau pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, berkuasalah Tuhan di ibadah kami. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Masih adanya. Haleluya, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Kakak undang adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Haleluya. Haleluya.
Kasih itu sungguh luar biasa. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian kisah. Kita kasih Yesus indah-indah, oh indah. Haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu, mari tepuk tangan untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku kasih indah. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Haleluya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Haleluya. Kasih Yesus sungguh luar biasa. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian kita lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera. Anak-anak sekolah minggu masih bangkit berdiri ya. Haleluya. Haleluya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Nih, untuk saatnya kini kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu duduk kembali yang rapi. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian kita, jadikan ku bejana. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah
hidupku di tangan-Mu, bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat-Mu, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. ku mau selalu Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau dibentuk Tuhan. Haleluya. Glory, 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 Haleluya. glory. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan, haleluya. Memuliakan nama-Mu, Memuliakan.
semua anak-anak sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kembali kami ucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kehidupan kami ya Tuhan. Engkau berkati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kini saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi bekal bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah kami hanya bukan mendengar tetapi juga untuk melakukannya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga guru sekolah minggu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya itu berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Kita telah memuji nama Tuhan, kita telah menyenangkan hati Tuhan. Waktunya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua duduk yang rapi, siapkan Alkitabmu, dan kakak hari ini mau tanya dulu. 2 minggu lalu Kak Diana ceritain tentang apa ya? Ada yang ingat gak? Pasti adik-adik semua yang ada di rumah pasti ingat Kak Diana cerita tentang apa. Nah sekarang hari ini kakak mau lanjutin lagi cerita dari Kak Diana. Dimana Kak Diana waktu itu ceritanya tentang Abraham diberikan seorang anak oleh Tuhan. Namanya siapa yo? Namanya anaknya Abraham siapa? Ishak. Ya hari ini kakak mau cerita tentang judulnya, kakak hari ini ada 2 cerita. 2 cerita yang sama tapi memiliki perbedaan yang sangat banyak. Memiliki perbedaan yang sangat besar. Ceritanya judulnya Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, Allah mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Kakak ulangin ya. Hari ini kakak mau jelasin 2 cerita. Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, Allah mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Tapi kakak mau cerita tentang Abraham dulu. Di mana hari ini cerita kita diambil dari Kejadian 21, Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Cerita kita hari ini diambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nanti di sela-sela kakak cerita, nanti kakak bacain ayatnya ya. Coba kakak tolong ditampilin gambarnya ya. Masih ingat kan? Nah ini adalah gambar di mana Tuhan telah memberikan seorang anak kepada Abraham yang bernama Ishak. Dan akhirnya Ishak bertumbuh menjadi seorang anak yang taat sama orang tua, taat sama Tuhan. Dan pada suatu hari, kakak bacain ya Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Next ya gambarnya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di gambar itu Tuhan berbicara kepada Abraham. Abraham, ambillah anakmu Ishak, pergilah engkau ke tanah Moria. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Dan Abraham mendengarkan gak ya perintah Tuhan? Iya mendengarkan, karena Abraham adalah anak Tuhan yang dengar-dengaran. Dan akhirnya pada keesokan harinya, di gambar selanjutnya, pada keesokan harinya, di ayat 3 kakak bacain, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, pada pagi-pagi akhirnya Abraham, Ishak dan 2 orang pengawalnya pergi
mereka pergi ke tanah Moria dan setelah itu mereka melihat sesuatu dari sangat jauh. Next gambarnya. Di ayat 4 kakak bacain. Ketika pada hari ketiga, nah mereka berjalan terus. Di ayat 4 dikatakan ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat 5, kata Abraham kepada bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Di sini dibilang sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Padahal kan Abraham mau mengorbankan anaknya. Kok dia bilangnya kami? Aturan saya dong atau aku dong yang akan kembali. Penasaran kan? Lanjut lagi ceritanya. Akhirnya mereka naik. Next gambarnya. Di ayat ke-6 dikatakan, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya di atas bahu Ishak. Akhirnya Ishak membawa kayu untuk korban bakaran. Sedangkan di tangannya Abraham, ia memegang api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Mereka akhirnya berjalan bersama-sama. Pada saat mereka berjalan, naik, dan gambar selanjutnya, di ayat ke-7 dibilang, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Di sini Ishak bertanya sama bapaknya, Bapak di mana korban bakarannya? Karena kita kan sudah membawa api, sudah membawa kayu, sudah membawa pisau, tapi kok tidak ada domba di sini? Terus Abraham bilang di ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dan gambar selanjutnya, di ayat 9 dibilang akhirnya mereka sampai. Di ayat 9 dibilang sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Akhirnya mereka sampai di atas dan mereka mendirikan mezbah untuk membakar korban bakaran. Dan sesudah itu, kalian tahu nggak adik-adik? Ishak tidak melawan, Ishak tidak menolak tawaran ayahnya untuk dikorbankan. Dia rela dan ikhlas dikorbankan oleh ayahnya Abraham. Dia ikhlas, dia percaya bahwa ayahnya tidak mungkin melakukan hal yang jahat kepadanya. Dan dia ikhlas mau dikorbankan. Dan selanjutnya ada suara Tuhan berkata di ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Malaikat Tuhan bilang, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Akhirnya Tuhan bersuara dan bilang, jangan kau bunuh anakmu itu. Engkau anakku yang setia, engkau melakukan setiap perintahku. Dan engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan Ishak ikhlas mengorbankan dirinya untuk dikorbankan. Tetapi itu tidak terjadi. Dan akhirnya saat Abraham menoleh ke belakang dan dia melihat seekor domba jantan. Tanduknya tersangkut di dalam belukar.
Dan akhirnya Abraham mengambil domba itu, di ayat 13 kakak bacain ya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dan akhirnya Ishak dan Abraham mengorbankan domba jantan itu sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Dan di gambar selanjutnya, akhirnya mereka kembali berangkat mereka ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Di ayat 19, Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Nah, apa yang mau kakak sampaikan kepada adik-adik semua? Di mana Abraham ini mau rela mengorbankan anaknya dengan ikhlas sebagai korban bakaran. Tahu nggak kenapa dia mau mengorbankan Ishak? Kenapa sih dia mau? Padahal itu adalah anak yang ditunggu sangat lama. Dia sudah menunggu Ishak lama sekali. Tapi satu kali Tuhan mencoba dia. Tuhan menyuruh untuk mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran. Dan dia mau mendengarkan perintah Tuhan karena Abraham adalah seorang anak Tuhan yang suka mendengarkan. Karena itu kakak mau anak-anak semua belajar menjadi anak yang taat. Terus habis itu anak yang mentaati kedua orang tua, mentaati firman Tuhan. Dan tindakan Abraham ini dinamakan sebagai iman. Iman, tahu nggak iman itu apa? Iman itu adalah sesuatu yang kamu percaya tapi kamu belum lihat dan bertindak menurut kepercayaan itu. Misalnya nih ya, kakak contohin. Kakak ada sesuatu loh di dalam tangan kakak. Nih ya, misalnya kakak kasih contoh. Kakak ada sesuatu di dalam tangan kakak. Bentuknya itu tidak keras dan ini adalah sebuah benda. Dan kalian percaya nggak? Kalau kalian percaya sama kata kakak, berarti kalian yakin bahwa kakak memegang benda yang kakak tadi sebutkan. Nah, itu adalah yang disebut dengan iman percaya. Sama seperti Abraham memiliki iman percaya. Jadi sama seperti kakak mau menghubungkan cerita ini dengan di mana Allah juga mengorbankan anaknya yaitu Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib. Di mana dia mengorbankan dirinya, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menanggung kematian yang kejam oleh karena dosa kita. Nah, tapi padahal kan Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Tetapi dia bilang, bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang jadi. Coba, siapa yang tahu sih apa perbedaan antara Abraham mengorbankan Ishak dibandingkan dengan Allah mengorbankan Yesus Kristus? Ada yang tahu? Nah, kakak kasih tahu ya. Jadi ada perbedaan yang besar antara pengorbanan Ishak dan pengorbanan Tuhan Yesus. Abraham dia juga sedih karena ingin mengorbankan anaknya. Tetapi Abraham juga ikhlas, Ishak juga ikhlas dijadikan korban bakaran. Tetapi Ishak tidak mati, dia diselamatkan sama Tuhan, diselamatkan sama Allah. Tetapi beda dengan Allah mengorbankan anaknya yaitu yang dikasihinya untuk mati, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Karena kalau Tuhan Yesus tidak mati dan tidak bangkit, Tuhan Yesus tidak bisa menebus dosa kita. Kita telah merayakan
Jumat Agung dan Paskah kan. Nah, hari ini kakak mau kasih tahu lagi sama adik-adik semua. Tuhan Yesus harus mati. Karena Allah Bapa dan Tuhan Yesus telah membayar tunai, telah menebus dosa kita. Karena Yesus pernah berkata gini, aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Nah, dari kehendaknya Tuhan, Allah mengorbankan anaknya untuk menebus dosa kita. Dan perbedaannya sangat besar antara Abraham mempersembahkan Ishak anaknya dan Allah mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Nah, itu adalah menunjukkan di mana Tuhan menguji Abraham dengan imannya yang kuat. Kalau misalkan ya Tuhan menguji adik-adik semua, Tuhan mau lihat kita taat gak sama Tuhan, iman kita kuat gak? Karena di Yohanes 13, di Yohanes 3 ayat 16 dibilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena besar pengorbanan Tuhan untuk kita, makanya dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu adik-adik semua, marilah kita menjadi anak yang baik, anak yang taat. Marilah kita menjadi anak-anak yang bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk kita dan dia akan naik ke surga. Karena pengorbanannya sungguh besar bagi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi cerita kakak hari ini. Dan kakak mau semuanya, adik-adik semua menjadi anak yang taat, menjadi anak yang baik, dengar sama orang tua, dan terlebih lagi mentaati firman Tuhan. Dan belajar memiliki iman yang taat dan iman yang percaya. Karena kita sudah memiliki iman percaya, yaitu kita memiliki Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau katakan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus sungguh besar bagi hidup kakak, hidup adik-adik semua dimanapun kalian berada. Karya terbesar dalam hidupku, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia,
hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Hari ini kita belajar bagaimana seorang Abraham memiliki iman yang kuat, iman yang taat. Bahkan dia rela mengorbankan anaknya sendiri untuk menjadi korban bakaran untuk Allah. Tetapi Tuhan menyelamatkan Ishak. Berbeda dengan Allah yang mengorbankan anaknya sendiri, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Dan dia harus mati untuk kita. Dia menyerahkan, Allah menyerahkan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita semua, kepada kakak, kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Karena Tuhan sayang sama kalian, Tuhan sayang sama papa mama, Tuhan sayang sama semua anak Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Karena pengorbanan Tuhan sungguh besar. Pengorbanan Tuhan menyelamatkan kita. Mari nyanyikan pujian ini, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan Tuhan selamatkan kita semua. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi pahlawan keselamatan dalam hidup kami Tuhan. Mungkin Papa Mama bisa menolong kami, bisa menyelamatkan kami. Tapi kami memiliki juru selamat
yang abadi Tuhan, yaitu Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu yang sungguh besar bagi kami. Kami Tuhan telah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, agar kami Tuhan memiliki iman yang kuat, iman yang taat, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang Tuhan berkati pada hari ini. Engkau tahu Tuhan apa yang telah kami dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biar anak-anak sekolah minggu boleh melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan dalam sekolah mereka, dalam kehidupan mereka Bapa, dalam cita-cita mereka Tuhan yang sertai Tuhan. Berikan mereka kepintaran, berikan mereka Tuhan masa depan yang cerah Tuhan, masa depan yang indah Tuhan dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan mereka kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan tolong juga guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami Tuhan semakin maju lagi Tuhan dalam melayani-Mu Tuhan Yesus. Tolong juga Tuhan pemain musik Tuhan telah melayani pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan ibadah kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.